Nona, sebaiknya kamu baca tulisan itu. Aku membawa bom. Hai sis bro, apa kabar? Pasti sehat kan? Iya kan? Iya dong. Namaku Elsa dan di channel ini kita akan membicarakan, membahas, dan juga mengupas informasi-informasi yang mungkin banyak orang belum tahu. So, untuk dukung channel ini, please ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sis bro tidak ketinggalan berita-berita update lainnya. Sebuah kasus pembajakan pesawat terjadi pada tahun 1971 dilakukan oleh seorang lelaki yang dikenal dengan nama D.B. Cooper. Pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient Airlines dengan nomor penerbangan 305 terbang dari Portland menuju Seattle pada 24 November 1971 dan lepas landas pada pukul 14.50. Penyelidikan kasus ini bahkan memakan waktu lebih dari 45 tahun sis bro. Namun tetap saja belum ada hasil yang benar-benar memuaskan. Bagaimana kisahnya? Apa yang terjadi sehingga kasus ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipecahkan? Dan siapa saja yang dicurigai sebagai pelakunya? Tak lama setelah pesawat Boeing 727 lepas landas, seorang pria Dan Cooper yang duduk di bangku nomor 18C, paling belakang ya sis bro, memanggil seorang pramugari dan memberikan kertas yang dilipat. Pramugari yang diketahui bernama Florence Schaffner ini menganggap itu hanya keisengan Cooper saja. Diketahui bahwa Cooper mengenakan setelan berwarna hitam dan dasi berwarna hitam lengkap dengan penjepit dasi. Dan gesturnya seperti seorang pembisnis. Jadi pramugari Schaffner ini mengira pria itu hanya menggodanya dengan memberikan nomor telepon. Ia menyimpannya dalam sakunya tanpa membaca catatan itu. Mengetahui bahwa catatan itu tidak dibaca oleh sang pramugari, maka Dan Cooper memanggilnya kembali dan berbisik, "Nona, sebaiknya kamu baca tulisan itu. Aku membawa bom." Schaffner pun terkejut dan langsung ia mengeluarkan lipatan kertas tadi. Di situ tertulis, "Aku membawa bom di koperku. Aku ingin kau duduk di sampingku." Setelah Schaffner duduk di samping Cooper, Cooper pun membuka kopernya dan menunjukkan isinya kepada Schaffner. Dan benar saja, ada 8 silinder merah disambung pada tabung yang diisolasi dan sebuah tabung besar. Tebusan yang diminta Cooper adalah uang sebanyak $200.000 yang harus disediakan dalam pecahan $20. 4 buah parasut yang terdiri dari 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan. $200 zaman itu sekitar 1,2 juta dolar saat ini sis bro. Kalau dirupiahkan ya sekitar 18,8 miliar. Wow. Permintaan ini harus diberikan saat mendarat di Bandara Seattle sembari mengisi bahan bakar. Pramugari Schaffner pun akhirnya memberikan pesan Cooper ini kepada pilot untuk disampaikan ke menara pengawas dan meneruskannya ke polisi dan FBI. Saat menunggu dipenuhinya permintaan Cooper ini, pesawat hanya berputar-putar di udara sampai pukul 17.20 waktu setempat. Penumpang diberitahu bahwa ada sedikit kendala teknis, sehingga para penumpang ini tidak ada yang tahu jika pesawat yang mereka tumpangi telah dibajak. Dan tentu saja agar penumpang ini tidak pada panik sis bro. Diinformasikan bahwa ketika di pesawat, Cooper ini tidak panik sama sekali sis bro. Dia tenang, bahkan ia memesan bourbon, bahkan ia mengentertain pramugari di sana. Maksudnya ya dibeliin minum, beli makan, dan memberi tips juga. Dia juga dengan santainya merokok. Sesampainya di Seattle, Cooper meminta lampu dalam pesawat dimatikan, lalu menyuruh seorang pramugari bernama Tina Mucklow untuk mengambil permintaan Cooper melalui pintu buritan atau pintu belakang pesawat dan langsung menyerahkannya kepada Cooper yang saat itu masih di dalam pesawat. Begitu Cooper mendapatkan permintaannya, ia pun membiarkan penumpang dan kru pesawat untuk turun, kecuali 4 orang nih sis bro. Ada seorang pilot bernama William Scott, co-pilot bernama William Ratazak,
seorang teknisi H.E. Anderson, dan seorang pramugari Tina Muklok. Pramugari yang pertama nih yang mendapat pesan itu tadi, pramugari Schaffner, dia diminta turun dari pesawat. Setelah pengisian bahan bakar selesai, Cooper meminta mereka terbang ke Meksiko. Namun, kru pesawat berkata bahwa bahan bakar mereka tidak bisa mencapai Meksiko dan pesawat harus sekali lagi mengisi bahan bakar di Reno, Nevada. Cooper pun setuju untuk mendaratkan pesawat di Reno. Ia meminta pesawat harus terbang di kecepatan minimum atau 170 knots dan di ketinggian di bawah 10.000 kaki. Tanpa disadari Cooper, ada dua pesawat jet tempur yang membuntuti pesawat Boeing 727 ini. Namun ya nggak deket-deket banget sih sis bro. Jadi satu jet ini posisinya lebih tinggi dari Boeing 727 dan satu lagi terbang lebih rendah. Tak lama setelah lepas landas, Cooper kemudian meminta semua kru untuk masuk ke dalam kokpit. Yang terakhir masuk ke kokpit ini adalah Tina Mulok, yang melihat bahwa Cooper sedang memakai parasut. Tina sempat bertanya, apakah ada yang bisa aku bantu? Dan Cooper menjawab, tidak. Itulah kata terakhir yang didengar oleh semua kru. Tiba-tiba saja lampu indikator di kokpit ini menyala sis bro, menandakan tekanan udara di dalam pesawat berubah secara drastis. Pesawat Boeing 727 pun mendarat di Bandara Reno pada pukul 22:15 waktu setempat dengan kondisi pintu belakang pesawat yang sudah terbuka. Dan begitu mendarat, polisi dan FBI telah mengepung pesawat itu dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Polisi menemukan dua buah parasut tergeletak yang salah satunya telah terbuka sis bro. Sebuah dasi hitam lengkap dengan penjepitnya serta puntung rokok. Sementara Cooper lenyap bersama dua parasut dan uang tebusannya. FBI berkesimpulan bahwa Cooper telah terjun dari pesawat. Namun anehnya, para pilot pesawat tempur yang membuntuti mereka mengaku tidak melihat ada orang yang terjun dari pintu buritan. Cuaca malam itu sangat gelap dan sedang hujan lebat, jadi pandangan pun terbatas. Malam itu juga FBI menyebar sketsa wajah Cooper dan melakukan pencarian besar-besaran. Namun Cooper tidak juga ditemukan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Cooper mungkin saja tidak selamat karena kondisi cuaca saat itu cukup mengerikan juga mematikan. Terlebih saat itu Cooper tidak menggunakan atribut lengkap untuk terjun payung. Ada juga kemungkinan bahwa ia akan menghantam air saat mendarat. Cooper memilih terjun dengan parasut yang tidak bermanuver. Artinya ia akan dibawa kemanapun angin bertiup. Kalkulasinya akan ada dua kemungkinan lokasi mendaratnya Cooper. Yang pertama, jika Cooper langsung menarik parasutnya begitu terjun dari pesawat dan mengalami proses melayang lama di udara, maka ia akan berakhir di Lake Merwin. Namun jika ia melayang sesaat lalu kemudian menarik parasutnya sekitar 1000 kaki di atas tanah, maka kemungkinan besar ia akan mendarat di Lewis River. Air di kedua tempat itu dipastikan dingin sis bro, membeku dan mematikan. Namun jika dipercaya Cooper tewas, jasadnya pun tidak ditemukan. Kalau sis bro amati, nama penumpang tadi adalah Dan Cooper. Lalu bagaimana ia bisa terkenal dengan nama D.B. Cooper? Jawabannya sederhana. Sebuah koran setempat salah menuliskan nama Dan Cooper menjadi D.B. Cooper. Media ini sebenarnya sudah sempat mengoreksinya sis bro. Namun kata D.B. Cooper ini sudah terlanjur melekat, jadilah ia disebut banyak orang sebagai D.B. Cooper. Bawa bom kok bisa lolos naik pesawat ya? Iya sis bro, jadi saat itu naik pesawat tidaklah sulit seperti sekarang. Lihat saja, tiket yang dibeli oleh Cooper ini, ia hanya menuliskan nama dan tujuannya kemana. Tidak ada pemeriksaan identitas atau alat pendeteksi logam. Jadi ya mudah aja membawa senjata ataupun bom ke dalam pesawat. 9 tahun berlalu. Pada 7 Februari 1980, seorang anak bernama Brian Ingram secara tidak sengaja menemukan benda asing yang sangat aneh saat ia menggali pasir di Tina Bar sekitar Sungai Columbia.
Ternyata yang ia temukan adalah 3 bandel uang kertas. Brian dan ayahnya pun segera menyerahkan temuannya ke pihak berwajib dan diketahui uang itu sejumlah $5.800. Uang itu pun diperiksa dan ternyata nomor seri yang tercantum pada uang kertas itu merupakan uang tebusan yang diminta oleh D.B. Cooper. For your information, Mrs. Bro, uang pecahan $20 yang diberikan kepada D.B. Cooper ini memiliki nomor seri dengan awalan huruf L yang dicetak pada 1969 dengan harapan akan mudah melacak Cooper. Informasi ini pun sudah disebar di berbagai institusi di Amerika. Namun nyatanya uang ini tidak pernah beredar di pasaran. Penemuan ini justru menambah investigasi menjadi semakin kusut. Kok bisa? Karena lokasi penemuan uang ini tidak termasuk dalam radar pencarian polisi dan FBI saat terjadinya pembajakan tahun 1971 itu. Pihak berwajib meyakini bahwa saat Cooper terjun, maka ia akan terbawa angin yang malam itu bertiup ke arah timur dengan sangat kencang. Tentu saja, pencarian saat itu hanya difokuskan dari posisi pesawat Boeing 727 terbang, lalu menyisirnya ke arah timur. Sementara lokasi ditemukannya uang itu melesat jauh 20 mil menjauhi lokasi penyisiran. FBI pun akhirnya melakukan penggalian di sekitar lokasi penemuan uang itu, Sis Bro, dan merekrut sejumlah penduduk sipil untuk ikut berpartisipasi melakukan pencarian. Namun tetap saja tidak ditemukan petunjuk apa-apa. Investigasi pun menemukan jalan buntu. Seorang ahli geologi mengatakan bahwa uang itu diperkirakan dikubur di sana pada tahun 1974 atau 3 tahun setelah peristiwa pembajakan. Jika benar demikian, maka Cooper dipercaya masih hidup dan ia mengubur uang itu untuk mengelabui polisi. Sejak kejadian pembajakan tahun 1971, FBI terus melakukan penyelidikan dan menginvestigasi para saksi dan orang-orang yang dicurigai sebagai D.B. Cooper. Pada 7 April 1972 atau beberapa bulan setelah peristiwa pembajakan Cooper, seorang pria yang mengaku bernama James Johnson melakukan pembajakan maskapai United Airlines Boeing 727 dan meminta tebusan sebanyak $500.000 beserta 4 parasut. Ia pun berhasil terjun dari pesawat melalui pintu buritan. Namun FBI berhasil menangkap si pelaku yang ternyata memiliki nama asli Richard McCoy Jr. Sempat dipercaya bahwa Richard adalah D.B. Cooper. Namun ini terbantahkan karena wajahnya tidak sesuai dengan sketsa yang dimiliki FBI, pun tidak sesuai dengan deskripsi para saksi. Jadi Sis Bro, Richard ini hanya meniru saja apa yang dilakukan oleh Cooper. Berikutnya pada tahun 2002, seorang janda bernama Joe Weber berkata bahwa suaminya sebenarnya adalah D.B. Cooper. Sang suami bernama Duane Weber sempat mengakui sebelum ia meninggal. Joe pun akhirnya mencoba menyelidiki apakah benar suaminya adalah pembajak pesawat tahun 1971 itu. Ia mengatakan bahwa suaminya mempunyai cedera lutut akibat terjun dari pesawat. Kemudian ketika mereka berkunjung ke sungai di Kolombia pada 1979, Duane ini sempat berjalan sendirian di tepi sungai sambil merenung dan mengenang sesuatu. Joe pun menemukan bahwa suaminya dan Cooper memiliki tulisan tangan yang sama persis. Setelah melaporkan kepada FBI, maka FBI segera melakukan penyelidikan. Meski memiliki banyak persamaan, namun FBI menyimpulkan bahwa Duane bukanlah D.B. Cooper karena tidak ditemukan sidik jari Duane di pesawat. FBI sempat frustasi nih Sis Bro karena tak kunjung menemukan Cooper. Maka saat itu ada banyak detektif swasta yang mencoba melakukan penyelidikan atas kasus ini. Pada 29 Oktober 2007, New York Magazine merilis artikel yang menyebutkan bahwa sebuah biro swasta telah berhasil mengidentifikasi D.B. Cooper pada Kenneth P. Christiansen. Kenneth sendiri merupakan seorang mantan penerjun payung dan mantan karyawan penerbangan yang tinggal di Washington dekat dengan lokasi pembajakan.
Ia dicurigai karena sempat membeli sebuah properti berupa sebuah rumah mewah secara tunai pada 1972. Meskipun wajah Kenneth ini cukup mirip dengan D.B. Cooper, namun FBI menolak bukti ini karena tinggi badan, berat badan, dan warna matanya tidak sesuai dengan pernyataan para saksi. Kemudian pada tahun 2008, seorang pengacara bernama Galen Cook muncul dan menyatakan bahwa seorang pria dari San Diego bernama William Pratt Gossett adalah D.B. Cooper. Pengacara ini percaya bahwa uang tebusan yang diambil saat pembajakan itu disimpan di deposit box atas nama William Gossett. Hal ini pernah dikatakan Gossett kepada ketiga anaknya bahwa dirinya adalah D.B. Cooper. Namun sayangnya William Gossett telah meninggal dunia pada tahun 2003. FBI pun tidak memberikan pernyataan resmi atas pengakuan ini. Kisah ini menjadi luar biasa karena setidaknya ada 40 orang telah melihat wajah Cooper. Namun tetap saja tidak ada satu orang pun yang resmi tertangkap sampai puluhan tahun. Bahkan nih sis bro, FBI ini sampai mengedit sketsa wajah D.B. Cooper sedemikian rupa menjadi lebih tua agar mudah dikenali. Ada seorang lagi nih sis bro, seorang pria bernama Robert Rockstroh. Ia dipercaya sebagai D.B. Cooper. Robert sendiri sebenarnya telah diperiksa oleh FBI pada akhir tahun 1970-an. Namun akhirnya ia dibebaskan karena dianggap terlalu muda untuk memenuhi deskripsi sebagai D.B. Cooper. Dan hal ini pun telah dikonfirmasi oleh FBI. Robert sendiri merupakan mantan pilot helikopter Angkatan Darat yang telah dianugerahi sebuah Silver Star atas keberaniannya. Pada akhir 1970-an, ia ditangkap atas tuduhan membunuh ayah tirinya, namun dibebaskan pada tahun 1978. Tahun berikutnya, ia harus menghadapi tuntutan pencurian pesawat, tuduhan kepemilikan bahan peledak, dan penipuan dokumen. Ia pun dipenjara dan dibebaskan setahun kemudian. Dan ia pun dibebaskan dari segala tuntutan. Hingga akhir-akhir ini sis bro, pada tahun lalu nih, pertengahan tahun 2019, The Washington Post menuliskan bahwa seorang pria yang dipercaya sebagai Dan Cooper atau D.B. Cooper alias Robert Rockstroh telah meninggal dunia di Southern California. Seorang penulis sejarah yang benar-benar concern di penyelidikan Cooper ini bernama Geoffrey Gray sebenarnya tidak pernah mencantumkan nama Robert Rockstroh ini sebagai tersangka. Bahkan namanya tidak pernah disebutkan satu kali pun dalam bukunya itu. So, menurut sis bro nih, siapa sebenarnya D.B. Cooper itu? Apakah ia salah satu dari orang-orang yang mengaku dan dicurigai itu? Atau mungkin ia orang lain yang tidak terdeteksi sampai hari ini? Mungkinkah ia sebenarnya bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki otoritas sehingga tidak terdeteksi? Menurut sis Brony, apakah D.B. Cooper benar-benar telah terjun dari pesawat? I don't know why. Elsa mikir ya kalau sebenarnya Cooper ini tidak pernah terjun dari pesawat. Siapa tahu aja nih, dia ini adalah orang yang tahu banget seluk-beluk pesawat dan dibukanya buritan belakang ini hanya akal-akalan saja. Supaya orang percaya bahwa ia terjun dari pesawat. Dan uang yang ditemukan di Sungai Columbia hanya sebagai cemoohan D.B. Cooper karena FBI gagal menemukannya. Mungkinkah ia memiliki kaki tangan yang membantunya? Gimana nih menurut sis bro? Atau sis bro punya teori lain? Silakan komen di bawah ya. Ya, itu tadi informasi mengenai kisah pembajakan pesawat yang sampai saat ini masih menggantung sis bro. Harapan Elsa sih, semoga siapapun D.B. Cooper di luar sana, semoga ia bisa bertanggung jawab dengan tindakannya ya. Dan lagi sis bro, jangan sampai nih sis bro meniru pola pembajakan ini. Karena sekarang keamanan di bandara sudah sangat ketat dan pastinya senjata tajam apalagi bom dipastikan tidak bisa masuk ke dalam pesawat. Terima kasih sis bro yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar orang lain juga tahu informasi ini. Sampai jumpa sis bro. Mwah.